Okay, good morning everyone. How are you this morning? I hope all of you fine. Okay, today we study English and we will discuss a new chapter, chapter 2. You may open your English book page 15. Before we study, we have known what the aim our study. Jadi sebelum kita mempelajari chapter 2 ini, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. The first, siswa diharapkan mampu menerapkan fungsi sosial, memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran. The second, siswa diharapkan mampu menyusun teks yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran. Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran kita. Dan selanjutnya kita lihat pertanyaan berikut. Settle. Have you been there? Dari judul tadi kita ada dikatakan why don't you visit Settle? Kenapa kamu tidak berkunjung ke Settle? Settle ini adalah nama suatu tempat. Nah, jadi ada pertanyaannya, have you been there? Apakah kamu pernah ke sana? Nah, saya mau bertanya kepada anak-anak mem yang ada di rumah. I want to ask you, have you been there? Nah, kalau memang kita belum pernah pergi ke sana, you may see the picture. Boleh lihat dulu gambarnya. Nah, this is Settle. Ini adalah Settle. Ini adalah kota Settle. You may see the picture is very beautiful. Maybe one day, I think all of you want to visit Settle. Jadi saya tunjukkan gambar ini. Mungkin suatu hari kamu pasti ingin juga berkunjung di kota ini. Why? Because Settle is very beautiful city. Kenapa kita ingin berkunjung ke sana? Karena kota Settle ini adalah kota yang sangat indah. Next. Oke, di sini ada penjelasan tentang Settle. Settle, tadi sudah kita lihat gambarnya, ya. Nah, di mana Settle itu? Settle is located in Washington, USA. Berarti Settle itu berlokasi di Washington, Amerika Serikat. Oke, atau yang juga dikenal Emerald City. Next, ya, di sini kita lihat dulu sedikit penjelasan tentang yang namanya kota Settle tersebut. Settle, a city on Puget Sound in the Pacific Northwest, is surrounded by water, mountains, and evergreen forest, and contains thousands of acres of park land. Washington State's largest city, it's home to a large steel industry, with Microsoft and Amazon headquartered in its metropolitan area. The futuristic Space Needle, a 1962 World's Fair legacy, is its most iconic landmark. Jadi, mau menjelaskan sedikit kenapa Settle ini sebagai suatu contoh kenapa kita tidak harus mengunjungi kota ini. Nah, karena kota ini dikatakan is surrounded. Kota ini dikelilingi by water, mountains, and evergreen forest, and contains thousands of acres parkland. Kenapa kita disuruh mengunjungi kota Settle ini? Supaya kita melihat bahwa kota ini dikelilingi oleh air, pegunungan, dan hutan-hutan yang hijau, di mana hutan hijau ini berisikan ribuan area taman. Nah, jadi boleh kamu bayangkan, berarti kota ini sangat indah, sehingga kita disuruh. Ya, kenapa tidak kita kunjungi kota Settle? Oke, next time, if we have money, we will visit there. Next, 6 things to do if you visit Settle. Ada 6 hal yang dilakukan jika kita berkunjung ke Settle. Nah, jadi ada 6 hal yang kita lakukan. Nah, boleh kamu lihat ada 6 hal di sini.
Ya. Nah, di sini dikatakan feel the fresh air on your face as you sail to Bainbridge Island, Washington State Ferry. Why don't you to the Pike Place Market produce stands to buy something you've never tasted? Book a night at one of the many cozy B&Bs or resort available throughout the San Juan Islands. See exciting and experimental works at Tihuli Garden and Glass. Was the world's most sophisticated aircraft by built before eyes at the Boeing factory in Mulkeleo. To the Theo Chocolate Factory in Fremont and learn how their delicious confection are made. Nah, di sini ada 6 hal yang kita lakukan jika kita berkunjung ke kota Seattle. Jadi katanya yang pertama, kalau kita ingin menghirup udara segar, kita boleh berlayar ke pulau Bainbridge dengan menggunakan Washington State Ferry. Jika kamu ingin melakukan perjalanan berbelanja, nah pergilah ke Pike Place Market. Di situ ada beberapa tempat ya jualan, di mana ada beberapa stand tempat penjualan itu yang tidak pernah kita rasakan, mungkin jualannya ya, produknya. Selanjutnya, kalau kita mau menginap ke Seattle itu, nah katanya cobalah banyak di situ tempat-tempat penginapan dan melalui San Juan Island. Jadi ada satu pulau ya, namanya San Juan. Dan yang keempat, kalau kita melakukan suka bereksperimen, nah pergilah kita ke Tihuli Garden and Glass dan ingin melihat pembuatan pesawat terbang ya, pergilah kita ke Boeing Factory in Mulkeleo. Dan kalau ingin kita merasakan nikmatnya coklat, kita boleh pergi ke Theo Chocolate Factory in Fremont. Jadi ada 6 yang paling penting mungkin dikatakan kalau kita ingin bertemu ke Seattle. Nah, selanjutnya boleh kamu lihat Bainbridge Island itu yang bagaimana ya, boleh diperhatikan gambarnya. Dan katanya kalau di Bainbridge Island ini kita boleh bernaik ferry ya, Washington Ferry. Dan selanjutnya tadi kamu lihat tadi ada penjelasan tentang pabrik ya, pembuatan pesawat. Nah, boleh kita lihat di sini di gambarnya. Dan berbelanja juga boleh kita lihat tempatnya di sini bagaimana. Dan juga pabrik coklat, pembuatan coklat yang sangat nikmat. Nah, di sini dikatakan Theo Chocolate. Dan untuk eksperimen, nah bisa kita lihat juga gambarnya. Dan yang terakhir, kalau kita katanya untuk menginap di sana, nah di sana ada tempat namanya San Juan Island. Nah, inilah dia beberapa tempat-tempat yang akan nanti kita lakukan untuk berkunjung ke Seattle. Nah, perhatikan, nah itulah dia. Dan sebelumnya di dalam chapter 2 ini ada grammar review yang akan kita pelajari. Nah, ini akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Yang pertama itu ada tentang if clause ditambah reminder. Yang kedua itu tentang if clause ditambah suggestion. Dan yang ketiga itu if clause ditambah imperatif. Dan yang keempat itu if clause ditambah general truth. Dan yang kelima if clause itu ditambah dengan dream. Nah, ini minggu depan akan kita pelajari yang bagaimana if clause yang ditambah dengan reminder, suggestion, imperatif, general, dan truth. Nah, selanjutnya Mem mau minta kepada anak-anak Mem yang ada di rumah, nanti kamu boleh baca tentang 6 hal yang akan kita lakukan atau yang kita kunjungi di Seattle. Ada 6. Nah, coba sebelum kita membahas tentang if clause tersebut ya, kamu cari dulu kalimat-kalimat yang ada di dalam 6 bagian ketika kita berkunjung ke Seattle ya. Tuliskan kalimatnya apa itu ya. Nanti ada penugasan yang akan membuat. Jadi coba kamu baca teks tersebut tentang 6 hal yang akan kita lakukan ketika kita berkunjung ke Seattle.
carilah penggunaan kata if clause itu, ya, masing-masing poin ada 6. Berarti ada 6 nanti kalimat yang kamu cari menggunakan if clause. Dan nanti juga ada penugasan berikutnya meminta kamu menerjemahkan dari 6 bagian yang ada di hal penting ketika kita berkunjung ke settle. Nanti meminta nanti terjemahkan 2 ataupun 3 tempat yang akan kamu terjemahkan untuk penugas berikutnya. Dan apabila masih kurang paham tentang penjelasan mem ini, boleh kamu tulis di dalam diskusi, ya, dan kita boleh buatlah di situ apa yang kurang jelas. Nah, untuk demikian, ya, terakhir mem ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Okay, thank you and see you next time. Bye bye.